Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila. Saya dari program studi akuntansi reguler B, dan saya merupakan mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi resolusi timbangan syariat, ad-daruriyat, al-khams, dan menentukan prioritas antara menjaga agama dan menjaga jiwa. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak semua teman-teman membayangkan sebuah kondisi. Misalnya, ada seorang yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi pada saat yang sama kondisi kesehatan sangat menurun hingga menurunkan resiko yang membahayakan nyawanya. Menurut teman-teman, apa sih yang harus kalian lakukan tetapi melanjutkan puasanya atau membatalkan demi menjaga kesehatannya? Pertanyaan seperti inilah yang akan kita bahas atau aku bahas pada materi ini. Kita akan melihat bagaimana Islam memberikan solusi terhadap kondisi-kondisi yang tampak saling bertentangan tersebut melalui konsep maqasid syariah. Saya berharap setelah mempresentasikan ini, kita semua dapat memahami bahwa syariat Islam ini tidak hanya berisi aturan, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat memperhatikan kemaslahatan manusia. Pada slide ini dijelaskan mengenai adanya dua pandangan ketika terjadi benturan antara menjaga agama dan menjaga jiwa. Pandangan pertama mengatakan bahwa menjaga agama itu harus menjadi selalu prioritas utama. Hal ini karena agama merupakan pedoman hidup seseorang muslim. Tanpa agama ini, manusia akan kehilangan arah dalam menjalankan kehidupannya. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, menjaga jiwa harus lebih didahulukan. Misalnya, ketika seseorang sakit yang berat, mengalami kecelakaan, atau berada dalam situasi yang mengancam keselamatan dirinya. Mengapa demikian? Karena Islam tidak menghendaki umatnya mengalami kesulitan yang berlebihan. Allah juga memberikan berbagai bentuk kemudahan atau rukhsah ketika seseorang berada dalam keadaan darurat. Jadi sebenarnya kedua tersebut bukan saling bertentangan, berpendapatannya hanya terletak pada kondisi yang hanya sedang dihadapi seseorang. Dari sini kita melihat bahwa syariat Islam sangat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan keadaan tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Dan selanjutnya ini kita masuk ke tingkatan kebutuhan dalam maqasid syariahnya. Para ulama membagikan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan. Tiga tingkatan yang pertama adalah daruriyat. Daruriyat ini yaitu kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, tidak terpenuhi sama sekali, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang sangat besar. Tingkatan yang kedua ini adalah hajat. Hajat ini kebutuhan yang tidak sampai mengancam kehidupan apabila tidak dipenuhi sama sekali, tetapi dapat menyebabkan kesulitan. Oleh karena itu, syariat memberikan berbagai kemudahan agar manusia tidak merasa terbebani sama sekali. Sedangkan tingkatan yang terakhir ini adalah tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang bertujuan untuk menyempurnakan akhlak, etika, sopan santun, dan kualitas kehidupan seseorang. Ketiga tingkatan tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Tetapi apabila terjadi benturan, maka kebutuhan yang berada pada tingkatan daruriyat akan lebih diprioritaskan dibandingkan tingkat lainnya. Inilah menjadi dasar para ulama yang menentukan hukum dalam berbagai persoalan kehidupan. Pada bagian ini, kita akan membahas inti dari maqasid syariah itu sendiri. Pada
bagian ini kita akan membahas inti dari maqasid syariah itu sendiri, yaitu ad-daruriyat al-khams atau 5 tujuan pokok syariat Islam. 5 tujuan tersebut meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Mengapa hanya 5? Karena para ulama melihat bahwa seluruh hukum dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk melindungi 5 aspek tersebut. Sebagai contoh, seperti perintah sholat, puasa, zakat, dan ibadah merupakan bentuk menjaga agama. Larangan membunuh, perintah menjaga kesehatan, dan kewajiban mengobati penyakit itu merupakan bentuk menjaga jiwa. Larangan minuman keras, narkoba merupakan bentuk menjaga akal agar manusia tetap mampu berpikir dengan baik. Pernikahan yang sah serta larangan berzina bertujuan untuk menjaga keturunan agar garis keturunan tetap jelas dan kehormatan keluarga terpelihara. Sedangkan aturan mengenai jual beli, zakat, warisan, dan larangan mencuri itu merupakan untuk menjaga harta agar tidak terjadi kezaliman dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seluruh hukum Islam itu selalu mengarah pada perlindungan 5 tujuan pokok tersebut. Dan pada tabel ini kita dijelaskan hubungan antara setiap tujuan syariat dengan bentuk perlindungannya masing-masing. Misalnya, menjaga agama ini, ancamannya adalah kemurtadan atau hilangnya keimanan seseorang. Oleh karena itu, Islam memerintahkan berbagai bentuk ibadah agar keimanan tetap terjaga. Kemudian, menjaga jiwa bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia. Islam melarang pembunuhan, bunuh diri, bahkan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, menjaga akal dilakukan dengan melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal seperti narkoba dan minuman keras. Hal ini karena akal ini merupakan anugerah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yaitu menjaga keturunan juga dilakukan melalui pernikahan yang sah sehingga kehormatan keluarga dan hak anak dapat terjamin. Yang terakhir ini adalah menjaga harta. Islam mengatur berbagai bentuk transaksi ekonomi agar dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan sama sekali untuk orang lain. Dari kelima tujuan tersebut, dapat kita lihat bahwa syariat Islam ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga hubungan manusia antar sesama manusia juga. Dan ada pendapat dari sebuah ulama, yaitu Ibnu Amir al-Hajj. Menurut Ibnu Amir al-Hajj ini, menjaga agama tetap menjadi tujuan yang paling utama. Hal ini karena agama menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Namun beliau juga menjelaskan bahwa menjaga jiwa tetap memiliki kedudukan yang sangat penting. Sehingga dalam kondisi darurat syariat memberikan berbagai bentuk keringanan atau rukhsah. Dan adapun pendapat lain, selain pendapat tersebut, ada juga ulama yang melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menjelaskan bahwa hak manusia juga harus menjaga karena menyangkut kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, kita dapat ancaman terhadap kemaslahatan seseorang. Islam tidak memerintahkan untuk memaksakan apabila justru membahayakan dirinya sendiri. Dan adapun dalil yang menjaga jiwa tersebut, beberapa dalil menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai kehidupan manusia. Salah satunya adalah adanya rukhsah dan keringanan dalam beribadah ketika seseorang sedang sakit atau mengalami keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini tidak bertujuan untuk menyulitkan manusia, tetapi memberikan kemudahan selama berada dalam batasan yang diperbolehkan. Dan adapun bantahan,
Dari salah satu ulama juga, menurut ulama Al-Amidi ini, kita tidak diperbolehkan memahami urutan prioritas secara kaku tersebut. Setiap persoalan memiliki kondisi yang berbeda-beda sehingga membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Oleh karena itu, ulama melakukan ihtijaj untuk menentukan keputusan yang paling sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Salah satu contohnya itu ada sebagai seseorang menderita diabetes diwajibkan mengkonsumsi obat pada siang hari jika tidak berpuasa. Kondisinya dapat membahayakan kesehatannya. Dalam situasi seperti ini, Islam itu memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjaga jiwa dalam kondisi darurat apapun itu menjadi prioritas karena tujuan syariat ini adalah memberikan manfaat, bukan menimbulkan bahaya untuk dirinya sendiri. Baik, sebagai kesimpulan dari saya, Maqasid Syariah ini mengajarkan bahwa seluruh hukum Islam ini mampu atau bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. 5 tujuan utama tersebut menjadi pedoman dalam menentukan prioritas ketika terjadi benturan kepentingan. Walaupun menjaga agama memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dalam kondisi darurat menjaga jiwa juga dapat didahulukan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam materi ini juga kita dapat memahami bahwa Islam ini adalah agama yang seimbang, bijaksana, dan mampu memberikan solusi sesuai dengan kondisi yang dihadapi manusia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga untuk atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.